Halo Halo. teman-teman, ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Ya, Sebelumnya kita udah ngobrolin No Way Home, Riz, iya, kan? kemarin Gitu. belum Nah, di No Way Home ngomong. kan kita ketemu dua Spidey lainnya, Iya, gitu. Nah, ini teman-teman kesempatan kali ini tuh kita mau bernostalgia lagi sih untuk apa ya, Riz, kembali ke masa lalu pas. iya, maksudnya pengen pengen membahas ya ini series ya nanti ya. Ini Ya, betul. series ini. Khusus Spider-Man. Khusus Spider-Man. Bulan Desember Jadi ini memang ini kita 2021. memperingati Ya, ya, betul. memperingati ini Betul. memperingati berapa tahun Spider-Man? Waduh. Memperingati No Way Home, Iya, memperingati iya. kembalinya Tom Betul. Holland, Tobey Tobey dan Maguire dan Andrew. Andrew Garfield. Kita bikin video ini untuk Mm-mm. ya ngebahas lah masing-masing Spider-Man itu bagusnya apa, Pros sama cons-nya. cons-nya. Buat Mas Bagas gimana? Spider-Man 2 Tobey ya, Tobey Uh. Maguire ini saya nggak favorit sih. Saya favoritnya tetap yang pertama. Secara objektif, Secara objektif ya sebagai film superhero. sebagai sebuah film superhero yang pertama sangat berhasil. Yang ini ya, mungkin yang Yang- khusus dua ini. Yang kedua ini kan paling ini berhasil sekali Ya. secara pendapatan gitu, dan secara cerita semuanya sih oke sih. Nuansa heroismenya bener-bener Ya, karena adegan kereta iya, api itu adegan kereta api luar itu. biasa sekali. Nah, Riz, Tobey itu kan tahun 2022 ya? Iya. Sorry, tahun 2002. Tahun 2002, sorry, jauh 2002. banget. Masih tahun depan. Tahun 2002 muncul, itu kan benar-benar game changer ya? Ketika itu ya, Iya dia kan? bisa dibilang dia defining superhero genre untuk Betul. agar bisa dalam tanda kutip aksesibel untuk penonton umum. Ya, di tahun 2000 itu kan ada X-Men. Iya, Tapi works-nya memang secara tim kan? dan itu nggak Mas, itu enggak itu buat kalangan pecinta superhero aja. Ya, betul. Dia betul, kurang betul. aksesibel untuk Betul. penonton umum. Betul. Saya pertama kali nonton Betul, X-Men betul, itu betul. jelek menurut saya. Ya, Filmnya ya. malam, Politik. politiknya. Jadi memang Kostumnya gelap. try hard banget untuk Betul. nggak sebagai sebuah film X-Men dia nggak buruk, Betul. tapi betul. nggak entertaining. Tapi sebagai orang yang suka misalnya film action gitu, works ya. Works, Film action dan visual effects segala macam. Tapi memang betul sih, memang secara look nggak superhero Nggak komik. superhero komik Nah, banget. ini Ya, mendefinisikan ini defining superhero genre itu di comic sini. book movies. Comic book movies. betul. Era modern ya, era Betul, modern ya. Betul, betul, Karena betul. kita kan ada post modern yang Superman, Ya, ya. terus apa namanya siapa Batman-nya Keaton, Tim Burton. era modern kan 2000-an ke atas tuh Mhm. sebenarnya diawali sama si X-Men, tapi didefinisikan sama Spider-Man. Sam Raimi. Dan lagi dia berjuang sendiri kan. Ya. Kalau X-Men kan memang tim gitu. Jadi memang bagaimana seorang Peter Parker. Ya, nah ini yang menarik. Sampai sekarang kita punya 3 Peter Parker yang berbeda, dan tiga-tiganya tuh punya yaitu tadi keunggulan dan kekurangan masing-masing. Tobey Maguire buat Kuris itu, dan buat mungkin beberapa teman lagi di yang teman-temanku atau kalian yang nonton gitu, Tobey Maguire itu sangat bagus di bahasa ngenes tuh bahasa Indonesia nggak sih? Bahasa Indonesia ya? Maksudnya kasihan gitu. Iya. Nggak punya uang. Jadi defining karakternya Peter itu kan adalah remaja yang struggling dalam kehidupan. Iya, betul. Berbagai macam aspek dari segi cinta, dari segi finansial. Kayak remaja normal lah, remaja normal. Tapi di tengah segala strugglingnya itu dia masih mau menolong orang dengan kekuatannya. Ya, betul. Responsibility itu kan. Sebenarnya bukan hanya masih mau, tapi oleh Paman Ben diharuskan menolong. Jadi semacam menjadi kutukan ya. Betul. Makanya di endingnya Spider-Man pertama kan, this is my curse, this is my gift. Who am I? And Spider-Man. Ya, makanya itu benar-benar Tobey ini dia bisa memperlihatkan, menunjukkan Peter Parker yang ya komik. Iya, betul. Memang cons-nya adalah secara fisik sih. Iya kan, Tobey Maguire ini kan nggak tinggi. Iya. Gitu. Nah, di film pertama badannya memang dibentuk. Akhirnya kita bisa lihat pada saat di No Way Home setara Tom Holland kan. Iya. Gitu. Memang kalau kita bandingkan dengan Andrew Garfield lebih tinggi. Iya, gitu. lebih jangkau. Andrew itu secara fisik dia lebih Spider-Man. Tapi itu kita bahas nanti. Ya, itu kita sekarang bahas. Kita khusus Tobey dulu. Nah, di Spider-Man-nya Tobey, karakter Peter Parker-nya itu benar-benar kerasa, benar-benar bagus gitu. Tapi kan secara teknik produksi
pengambilan kamera atau gambar segala macam itu kan penonton pada saat itu pun nggak dikasih pemikiran bahwa ini Spider-Man-nya kurang tinggi, enggak kan? Enggak. Jadi semuanya dapat. Semuanya Jadi dapat. sehingga Secara teknis nggak ada yang salah. nggak ada yang salah. Secara teknis nggak ada. Semuanya works. Sam Raimi memang bagus banget. Emang luar biasa sih Sam Raimi pada saat itu. Dan pertaruhan besar dari Spider-Man 1 ke Spider-Man 2 tuh lonjakannya kan cukup jauh dan berhasil gitu. Dan berhasil banget. Berhasil banget. Meskipun sekali lagi ya kalau aku memang lebih suka yang pertama karena secara plot enak banget. Pertama tuh dari dia SMA dibully, terus kemudian dia nyari sebagai sebuah origin story dia bagus. Bagus banget. Dia bagus banget. Ya maksudnya memang ya Spidey ya Peter pas dulu kayak gitu. Minusnya kalau buat saya ya itunya doang sih. Iya betul. Nah, webnya ya. Itu dulu menjadi perdebatan yang luar biasa. Sam Raimi itu banyak banget dapat pertanyaan kok organik webnya. Nggak pakai web shooter gitu. Bahkan itu jadi obrolan menarik di No Way Home kan. Nah, tapi Sam Raimi bilang pada saat itu sebagai sutradara visinya dia itu dia bilang Peter Parkerku ini masih terlalu muda untuk mencapai tahap saintis. Jadi dia memang nggak bisa semudah ini masih SMA terus kemudian harus menciptakan alat kayaknya enggak dan dunianya kan nggak dibangun se-high tech itu ya. Dunia nggak high tech. Itu dia yang menarik sih Mas. Bagaimana film dulu itu dia mengubah origin karakter itu dia punya respect. Jadi kenapa kok gini? Karena gini. Kalau sekarang kan kenapa kok gini? Terima aja. Kompromi lah dengan itu. Gitu. Bahkan Kristen Dunst kan juga dia sampai pakai wig rambut merah karena MJ tuh redhead gitu. Betul, memang begitu. Dia, aduh aku nggak mau diamuk fans gitu. Iya kan? Tapi setelah dengar penjelasan Sam Raimi yang tadi soal organic web itu, jadi masuk akal. Jadi masuk akal. Benar. Karena inwardnya, tone-nya masuk. Betul. Dan si Tobey kan kita nggak pernah ditunjukkan secara berlebihan bahwa dia tuh ngotak-ngatik apa gitu. Dia memang cemerlang. Betul. Tapi bukan dalam hal teknikal kayak gitu. Jadi dia kayak lebih nerd yang biologikal gitu nggak sih? Betul, biologi pinter. Dan satu lagi Riz, jangan lupa, kayaknya hanya Tobey yang menampilkan portraying Spider-Man atau Peter Parker yang memang fotografer sebagai seorang fotografer, bukan sekedar hobi. Bukan sekedar hobi. Gitu. Jadi memang pekerjaannya dan ketika dia apa namanya istilahnya habis lulus SMA juga kan dia ngelamar kerjanya fotografer dan dia memanfaatkan itu Spider-Man itu kedekatannya dengan Spider-Man untuk dapat foto. Apakah itu komik banget. Itu hanya dia loh yang bisa menampilkan foto-foto Spider-Man yang bagus karena dialah Spider-Man. Dia ngerti fotonya ditaruh di mana gitu. Terus penempatan Green Goblin sebagai musuh pertama itu kan bagus banget karena di komik juga salah satu musuh pertamanya kan Green Goblin gitu. Jadi memang setelah bagus. Itu Doc Ock yang sangat menurutku buatku sampai sekarang Spider-Man 2 itu masih film superhero yang sangat luar biasa, bisa menunjukkan aura superhero. Oke, kita beralih nih ke Spider-Man 2 gitu kan. Itu film yang luar biasa, adegan pasti semuanya pada ingat bagaimana Peter Parker Spider-Man ini menghentikan laju kereta yang remnya sudah dirusak sama Dr. Octopus gitu. Jadi kayaknya itu pertama kali ya kita dapat adegan kayak gitu yang benar-benar sampai kayaknya nonton tuh benar-benar ini bisa nggak gitu menghentikan keretanya gitu. Ketika itu benar-benar dan sampai sekarang belum ada lagi adegan yang bisa seperti itu ya. Iya. Kecuali kalau kita lompat sedikit, ini di MCU ya? Di Marvel. Enggak, maksudku gini Mas, di Marvel pun kita hatinya nggak dapet. Betul, enggak, maksudku kalau di Marvel emang kita nggak dapet, tapi maksudku kalau kita lompat sedikit, kita pembahasannya ke kayak kita pernah ngobrolin soal Superman Return, itu kan hal yang luar biasa. Tapi perbedaannya teman-teman, bagi seorang Superman melakukan itu hal yang bagi seorang Spider-Man yang kekuatannya nggak seberapa big deal banget. Dia memang dapat lonjakan kekuatan ya. Enhance. Cuman nggak buat dia menghentikan kereta api itu benar-benar gila, gede banget ya. Betul. Nah itu loh heroismenya Spider-Man itu juga di atas rata-rata hero lain. Iya betul. Padahal dia nggak dapat reward apa-apa. Dia nggak dapat reward apa-apa, malah dapat caci maki dari
Jonah Jameson. Penduduk New York juga. Penduduk New York kadang-kadang. Gitu, Penduduk New York kan divisif ya, ada Iya, yang betul. suka Spidey, Ada yang suka banget, ada yang benci ngapain banget. sih kamu? Makanya kan tagline-nya itu kan selain Amazing Spider-Man, Your your friendly friendly neighborhood neighborhood. Spider-Man gitu. Iya. Dulu pas Tom Holland pertama itu saya ngarepnya dia pakai tagline itu, setelah Amazing dipakai Andrew, dia pakai friendly neighborhood. Ya sudahlah. Ya sudahlah gitu. Nah, apalagi Riz yang menurutmu di Spider-Man 2 itu apa ya? Pantas untuk diapresiasi lebih gitu. Nggak ada mas, selain heroismenya yang berlebihan, ceritanya sebenarnya nggak. Ceritanya bagus ya, villainnya bagus. Arc-nya Dokter Octopus tuh bagus, bagaimana dia itu bukan orang jahat. Betul. Bukan orang jahat. Agak beda sama Goblin yang dia punya ambisi tendensi untuk dia orang baik, cuman dia punya tendensi untuk kemaruk. Ya, dan itu di-enhance sama si Goblinnya itu sendiri kan, serumnya itu. Tapi si siapa namanya, si Octavius. Octavius tuh dia bener-bener orang baik. Orang baik yang salah jalan aja. Bukan salah jalan. Ya bener salah jalan sih. Makanya arc-nya Octo itu beneran dengan heroismenya Spidey di 2 itu masuk. Nyambung banget. Endingnya pun gitu, bagus. Betul, endingnya itu self sacrifice. Betul. Karena ininya udah meledak kan, jadi dia sudah. Dan itu yang bagus, maksudnya emang superhero itu harus gitu. Superhero itu harus self sacrifice, harus ada yang kamu korbankan. Dan Peter ketika itu berhasil meyakinkan Dr. Octavius bahwa jalan yang kamu pilih sekarang itu nggak beres. Yang akhirnya bikin Dr. Octo mengorbankan diri itu dia. Karena aku udah bikin banyak kerusakan, ya aku yang harus beresin. Iya, itu loh maksudku, itu bisa merangkum itu dalam satu film itu benar-benar luar biasa. Ya. Mungkin ini agak lompat jauh, makanya kita yang hidup, kita yang tumbuh dengan itu, kita bisa lebih appreciate itu. Tapi teman-teman yang lebih muda sekarang yang tumbuh dengan MCU, yang lebih banyak diberikan tontonan bang, bakal ketika nonton itu tuh lebih ke ini boring gitu. Kok gini sih endingnya, kok nggak pay off gitu. Nggak clash. Padahal nggak gitu. Iya, betul. Esensinya nggak di situ. Menyambung bagaimana perubahan selera pasar ini mungkin yang akan menghancurkan Spider-Man 3. Sebenarnya nggak pengen nggak bahas itu, tapi kan nggak mungkin nggak dibahas. Tapi dibahas. makanya kan ini masuk Mas, nyambung kan. Spider-Man 3 jelek karena dia nggak fokus. Betul. Villainnya 2. Ya, betul. Jadi padahal mungkin si Sam Raimi pengen masukin Sandman karena Sandman untuk ngelengkapi arc-nya paman Ben, Uncle Ben itu. Iya, betul. Tapi dia dipaksa memasukkan si Venom sama ada Goblin Junior. Ya. Yang mana menurutku anunya bagus, motivasinya nggak salah. Iya, betul. Tapi nggak dapat dalam segi penceritaan. Dari 3 villain ini yang works kan cuma 1. Iya. Works in story ya. Betul. Iya, karena Sandman itu tadi. Ya. Betul. Kerasanya sih teman-teman memang Spider-Man 3 tuh dipenuhi kayak Sam Raimi itu bilang, "Oke, 1 2 kalian udah seneng kan? Yang ketiga tak kasih action aja." Iya, ini full action. Jadi Spider-Man 3 itu benar full action. Iya, betul. Memang ada romantismenya memang juga. Itu malah menjemukan, Mas. Iya, betul. Tapi maksudnya Raimi itu kan nggak berhasil menunjukkan dengan potensi yang sebenarnya di 1 2. Kan gantung-gantung tuh. Iya kan? Dan itu bikin sebel. Jujur kalau buatku, aku nggak bisa nail mereka ya, ini Peter sama si MJ di RMI karena capek lihat mereka dari 1 2 3 beda sama nanti. Dan lagi bagaimana dengan Venom yang jatuhnya cuma pluk? Iya, itu doang maksudku. Ya makanya itu kan film Spider-Man 3 itu kejatuhan Spider-Man itu kan karena ambisi Sony untuk bikin mewah, megah. Padahal mungkin Raimi cuma pengen bikin telling a good story gitu. Dan sebenarnya aku juga mengakui kalau seumpamanya Spider-Man 3 itu isinya cuma Sandman, filmnya bakal boring. Dia nggak bakal bisa sampai pada level film Spider-Man 2. Betul. Makanya aku juga merasa itu. Dan gimana ya, serba salah juga sih. Iya. Karena
Tapi pada saat itu kan memang kalau kita bicara misalnya membandingkan film superhero yang satu dengan yang lainnya, Spider-Man 3 dengan yang lainnya tuh Kak nggak punya lawan kan Iya, pada saat itu gitu. lawannya Spider-Man 2. Iya betul, betul. Tapi kan jadinya Spider-Man 3 tuh emang kewajiban untuk ditonton karena lanjutannya Iya, yang kedua gitu dan loh. sebenarnya dibilang jelek banget juga enggak. Cuman karena kita udah dapat yang Yang bagus, jadi agak gimana gitu. Dan ya di bioskop pada saat itu tuh hampir semua teater itu isinya Spider-Man dan 3. itu laku juga. Betul, secara pendapatan Nah, gila-gilaan. kemudian juga. kenapa di reboot itu kan juga masalah baru. Nah, tapi nanti itu kita bahasnya di konten soal Andrew sih. Kenapa kok di reboot itu? Oke teman-teman, kalian pasti punya pendapat masing-masing ya tentang Tobey Maguire, yang suka dan yang nggak suka. Silakan ketik di kolom komentar. Statement kami sih buat karena kami selera sama ya kebetulan soal kami untuk sosok Spider-Man, Andrew tetap yang terbaik. Andrew sentris. Tapi Tobey itu definitif Spider-Man di layar lebar. Dan hanya dia yang tuntas 3 film. Tom Holland sih 3, tapi bukan itu, filmnya dia kan. Nanti Tom Holland kita bahasnya beda. Kenapa kok hanya dia? Kenapa kok kami nggak bilang triloginya Tom Holland itu trilogi? Itu nanti. Kayaknya MC juga nggak bilang gitu. Itu nanti kita bahas. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya channel ini juga bisa berkembang. Thank you. Thank you.